Bab 416, Pramugari Dian Utami. Apa yang dikatakan Juan Hardy terdengar tinggi, penuh arogansi dan kesombongan. Setelah mendengarkan bantahannya, pelanggan di sekitarnya yang tidak tahu kebenaran, semua memandang Pramugari Dian Utami dengan curiga. Beberapa orang bahkan berpikir, apakah ini benar? Dian Utami tersipu, dan buru-buru membela diri. Bukan itu yang dia katakan, aku tidak menabraknya, dia sengaja menggangguku ketika aku tidak siap. Kamu berani menyebarkan desas-desus dan memfitnah kepribadianku. Juan Hardy tampak sangat marah, dia berdiri dan membantah, kamu terus mengatakan bahwa aku melecehkanmu. Kamu menunjukkan bukti, apakah ada saksi? Mendengar ini, Dian Utami buru-buru melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang berdiri untuk berbicara untuknya, semua hanya bersikap pengamat. Sebagian besar penumpang sedang tidur sekarang, jadi tentu saja mereka tidak akan melihat adegan tangan babi asin Juan Hardy, dan bahkan Kenzie tidak melihatnya. Bagaimanapun, Dian Utami berdiri di depannya dan diblokir oleh tubuh Dian Utami. Kenzie tidak bisa melihat apa yang dilakukan Juan Hardy di belakangnya. Namun, dari penampilan teriakan Dian Utami barusan, serta wajah arogan Juan Hardy, Kenzie masih bisa melihat bahwa pria itu bukanlah orang baik. Kamu tidak punya saksi mata, tapi aku punya. Aku bisa membuktikan bahwa kamu baru saja menabrakku, dan sekarang kamu memfitnahku lagi. Juan Hardy mendengus dingin dan menatap seorang pria berkacamata di kursi di sampingnya. Pria itu mengangguk dengan sadar, bangkit dan batuk dan berkata, nama saya Caleb, dan saya seorang pengacara asing senior. Baru saja saya melihat pramugari ini secara tidak sengaja memukul Presiden Juan dengan pantatnya. Tuan Juan mengangkat tangannya sedikit untuk memblokirnya, tetapi alih-alih meminta maaf kepada Presiden Juan, Nona Dian ini memfitnah Presiden Juan di depan umum, menggunakan pelecehan seksual sebagai alasan untuk mendiskreditkan Presiden Juan. Saya harap penerbangan Anda akan menanggapi insiden ini dengan serius. Jika tidak, saya akan memulai proses hukum terhadap Nona Dian dan semua awak penerbangan Anda, termasuk maskapai penerbangan Anda, New Japan Airlines, untuk membela reputasi Tuan Juan. Ketika seorang pengacara berdiri dan memberikan sumpah palsu, situasi Dian Utami bahkan lebih parah. Para pelanggan di sekitar berbisik-bisik dan menunjuk, beberapa dari mereka berbicara bahasa lokal, beberapa dari mereka berbicara bahasa Jepang, beberapa bahasa Mandarin, atau Melayu dan mereka tampaknya menebak bahwa pramugari muda ini cukup kasihan untuk mendapatkan masalah yang agak pelik. Beberapa pramugari yang datang ke lokasi juga mulai memperhatikan, mereka berbicara dalam bahasa Jepang dengan suara rendah, seolah-olah sedang berdiskusi untuk mengendalikan situasi semaksimal mungkin dan tidak meluas, jika tidak maka akan merusak citra komersial pesawat perusahaan penerbangan. Dian Utami menjadi lebih cemas, matanya merah, dan dia berkata, kepala pramugari, saya tidak bersalah. Pengacara itu jelas ada di gengnya. Tolong jelaskan. Pengacara, pria berkacamata, dengan keras berkata, apakah yang baru saja Anda katakan menunjukkan bahwa saya berbohong kepada semua orang dan dengan sengaja bersumpah palsu? Jika ya, selain nama Tuan Juan, saya juga akan mengajukan keluhan atas nama saya sendiri, meminta Anda dan maskapai kompensasi kehormatan untuk saya secara pribadi. Melihat situasinya semakin besar dan besar, kepala pramugari tidak berani menahan posisinya, dan buru-buru melangkah maju untuk membungkuk dan meminta maaf, dan berkata, Tuan pengacara, dan ini Tuan Juan, saya benar-benar minta maaf, layanan pramugari kami yang tidak tepat telah membawa pengalaman yang tidak menyenangkan bagi Anda berdua, dan saya juga meminta kedua pria untuk memaafkan saya. Ini akan ditangani dengan serius, termasuk menghukum berat pramugari, Nona Dian Utami. Kepala pramugari adalah pramugari Jepang, dan dia tidak terlalu peduli dengan karyawan lokal seperti Dian Utami. Jelas, dia hanya ingin menenangkan keadaan. Setelah meminta maaf kepada pelanggan, dia menegur Dian Utami dengan dingin di depan semua pelanggan dan berkata, Dian Utami, tunduk pada kedua pria itu sekarang dan minta maaf kepada mereka. Kanselir. Dian Utami hampir menangis sedih, tetapi dia sendirian, tanpa ada yang berbicara dengannya, dan dia tidak berdaya untuk mengubah situasi. Juan Hardy meliriknya dan berkata dengan arogan, demi pengetahuan pelayananmu, aku tidak akan perlu mempermalukanmu. Dia mengangguk lagi dan berkata dengan arogan, cukup berlutut, datang ke sini. Gaya layanan Jepang, selama permintaan maaf Anda membuat saya puas, saya dapat membatalkan keluhan sekarang. Dian Utami meneteskan air mata tanpa daya dan menangis, Anda tidak dapat melakukan ini kepada saya tidak menyetujui permintaan Anda, dan saya tidak menyinggung Anda, tolong lepaskan saya, jangan ganggu saya. Wajah Juan Hardy runtuh, apakah Anda tidak mau berlutut? Jika Anda tidak berlutut, saya tidak hanya akan mengajukan keluhan, tetapi juga menuntut maskapai Anda.
kamu tidak takut saya akan dapat menghentikan pekerjaan Anda sebagai pramugari kecil? Pramugari juga mulai memberikan tekanan, dan berkata dengan dingin dan kejam, Dian Utami. Anda harus memenuhi persyaratan pria ini. Jika Anda memberi semua anggota awak pesawat kami masalah, saya akan menyerahkan laporan atas nama pramugari bahwa kinerja Anda sangat tidak memenuhi syarat dan Anda tidak cocok untuk menjadi pramugari. Pernyataan semacam ini setara dengan mengambil pekerjaannya dan mengakhiri karirnya di karir pramugari. Untuk pramugari seperti Dian Utami, yang masih dalam masa magang, tekanan semacam ini terlalu besar. Dian Utami tinggal sendirian di negara asing tidak mudah, dia tidak ingin kehilangan pekerjaan susah payahnya sebagai pramugari. Dia menangis tak berdaya, akhirnya tidak mampu menahan tekanan, dan secara bertahap menekuk kakinya untuk berlutut di depan pria gemuk itu. Tepat ketika pria gemuk bernama Juan menang, ketika Dian Utami secara bertahap berlutut, Kenzi menggelengkan kepalanya diam-diam, dia tidak tahan lagi. Kamu tidak melakukan kesalahan, jangan berlutut. Kenzi pergi tepat waktu untuk menghentikan Dian Utami, dan kemudian berkata dengan lembut, bukan kamu, itu mereka yang salah, kamu tidak boleh tunduk pada siapapun yang menggertakmu. Dian Utami membeku sejenak, melihatnya dengan air mata di matanya. Kenzi memandang semua orang dan dengan tenang berkata, saya dapat bersaksi bahwa Nona Dian tidak melakukan kesalahan. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa penjahat bernama Juan ini memanfaatkan ketidaksiapan, menjangkau dan mengusap tubuh Nona Dian. Meskipun Kenzi tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih berdiri dan berkata begitu. Tiba-tiba, ada keributan di kabin. Banyak penumpang semua merasa jijik pada pria gemuk bernama Juan. Juan Hardy tertegun sejenak, lalu berubah menjadi marah, memaksa Kenzi, menyodok dadanya dengan marah dan berkata, siapa kamu? Mata mana kamu melihat pelecehan seksual? Kamu membuang air kotor ke kepalaku, apakah kamu tidak ingin hidup? Kenzi berkata dengan acuh tak acuh, peringatan, Tuan Juan, jangan menyentuhku sedikit pun. Kenzi tidak lagi menanggungnya, dia hanya mengangkat tangannya dan memutarnya, terdengar suara klik, lengan Juan Hardy terkilir, dan kemudian dia dengan cepat tersandung ke tanah lagi dengan rapi dan dengan tamparan. Dia terjatuh menginjak telapak kaki Kenzi. Juan Hardy melolong keras, seperti membunuh babi, wajahnya yang gemuk berubah ungu. Kenzi berkata dengan ringan, Tuan pengacara, Tuan kanselir, Anda semua baru saja melihatnya. Saya sudah memperingatkan Tuan Juan, tetapi dia tidak mendengarkan, dan dia bahkan menyerang saya secara pribadi, jadi saya hanya bisa melawan. Juan Hardy jelas menderita kerugian besar, tetapi Kenzi masih memimpin, seolah-olah tidak ada yang terjadi, mengendurkan kakinya dan duduk kembali di kursinya dengan tenang. Jika bukan karena penerbangan, dan jika bukan karena pergi ke negara asing, perlu untuk tetap low profile. Dengan adegan barusan, bagi Fatih Juan sama sekali tidak sesederhana hanya terkilir. Banyak penumpang terkejut untuk waktu yang lama, dan saat berikutnya, ada tepuk tangan meriah, dan seseorang berteriak, bagus. Pemuda itu melakukan pekerjaan dengan baik, bersih dan cantik, dan membunuh bau arogan itu. Lihat semua penumpang semua menoleh ke sisi Kenzi, dan Purser tidak banyak bicara, jadi dia buru-buru memanggil orang untuk menjaga ketertiban dan merawat yang terluka. Pengacara berkacamata itu memandang Kenzi dengan marah. Lagi pula, dia tidak bisa membantunya, jadi dia dengan marah mengikutinya ke ruang perawatan. Pada saat ini, pramugari cantik Dian Utami, setelah kejutan singkat, dengan cepat menghapus air matanya dan membungkuk dalam-dalam kepada Kenzi. Terima kasih, Tuan, telah membantu saya. Dian Utami sangat tersentuh. Sama-sama. Kenzi mengangguk sedikit, seperti sebelumnya, tenang dan sopan, sementara Dian Utami tergerak, dia tidak bisa menahan untuk mengangkat matanya yang indah dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bab 417. Kebaikan pramugari. Setelah masalah reda, kabin kembali tenang. Ada dua turis Jepang di kursi sebelah Kenzi, mereka mengagumi perilaku Kenzi barusan, dan mereka berinisiatif untuk mengobrol dengan Kenzi dengan rasa ingin tahu, menanyakan apakah dia telah belajar, bela diri, dan apakah dia akan pergi ke Tokyo kali ini bepergian, menikmati bunga sakura, dan lain-lain.
Kenzi tidak benar-benar ingin mengobrol dengan orang asing, jadi setelah beberapa patah kata, dia menutup matanya dan, seperti penumpang lainnya, bersandar di kursinya dan tidur sebentar. Pramugari Dian Utami melewati Kenzi beberapa kali dan ingin memberi pria tampan ini beberapa minuman seperti jus kopi dan menyajikannya untuk mengucapkan terima kasih kepadanya, tetapi melihat bahwa Kenzi sudah tidur di sana, Dian Utami harus tetap diam dan tidak mengganggunya. Sekitar pukul 3 pagi, penerbangan mendarat di Bandara Kyoto. Kenzi membawa tas travelnya dan mengikuti banyak penumpang keluar dari lobi bandara. Dia berhenti di pinggir jalan, menyalakan rokok, dan melihat orang-orang yang berdiri di samping mobil, memegang tanda-tanda untuk penumpang pesawat. Pada tanda itu, nama orang yang akan dijemput tertulis. Kenzi melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan namanya. Kenzi diam-diam mengerutkan kening. Sebelum dia datang, Jaiden Blue mengatakan bahwa Rio Slay akan menjemputnya di bandara secara langsung, tetapi melihat pemandangan di depannya, tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Ketika pertama kali tiba di Jepang, dia tidak terbiasa dengan tempat tinggal, dan Rio Slay yang datang untuk menjemputnya di pesawat sangat tidak dapat diandalkan. Kenzi memiliki firasat bahwa mungkin Rio Slay, yang akan melakukan sesuatu untuknya tidak bisa diandalkan. Setelah beberapa saat, tidak ada yang datang untuk menjemputnya, Kenzi berhenti menunggu, menyeberang jalan, dan meninggalkan gedung terminal. Tuan Kenzi, Tuan Kenzi. Pada saat ini, suara manis terdengar di belakangnya, dan pramugari cantik Dian Utami, mengenakan seragam pramugari, menyeret koper, berlari mengejarnya. Apakah ini pertama kalinya Tuan Kenzi pergi ke luar negeri? Dian Utami bertanya dengan prihatin, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya yang indah. Ketika dia berjalan keluar dari lobi bandara dari Kenzi, Dian Utami memperhatikannya dan menemukan bahwa Kenzi sendirian, berdiri di pinggir jalan, seolah-olah dia tidak tahu kemana harus pergi. Seperti turis atau pendatang yang sedang dalam perjalanan bisnis seperti jenis pekerja migran muda yang meninggalkan kampung halamannya sendirian dan mencari peluang di luar negeri. Itu agak mirip dengan pengalaman Dian Utami, sehingga Dian Utami berinisiatif untuk mendekat. Kenzi mengangguk dan mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya dia pergi ke luar negeri. Keduanya mengobrol sebentar, dan setelah saling mengenal, Dian Utami mengetahui bahwa Kenzi akan mencari teman di Sa City, jadi dia lebih yakin akan tebakannya, Kenzi ini akan mencari teman di Sa City. Kenzi pasti datang untuk mencari perlindungan dengan seorang teman dan ingin mencari pekerjaan di sini. Pergi ke Sa City, jangan ke arah itu. Sa City masih tidak jauh dari kawasan bisnis Kyoto yang ramai. Dibutuhkan sekitar 20 menit dengan tram. Ikutlah denganku, kebetulan aku tinggal di Sa City. Dian Utami telah melihat banyak anak muda seperti Kenzi yang kesepian di luar dan sangat bingung di dalam. Secara umum, Dian Utami tidak berani membantu pria asing dengan santai, tetapi Kenzi ini adalah pengecualian, karena dia melakukan bantuan besar untuk dirinya sendiri dalam penerbangan barusan, jadi Dian Utami ingin membantunya sekarang. Terlebih lagi, dia bisa melihat bahwa meskipun Kenzi ini relatif miskin, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Dian Utami menyeret kopernya bersamanya. Dia melihat bahwa Kenzi tidak banyak bicara di sepanjang jalan. Sangat berbeda dengan pria-pria yang pergi ke luar negeri yang fasih dan suka membual di depannya. Dia merasa Kenzi seperti orang yang polos, pria yang tidak pernah meninggalkan rumah, jadi dia berinisiatif untuk peduli padanya. Kenzi, tinggal di luar negeri sangat rumit. Jika Anda melihat orang lain dalam kesulitan di masa depan, jangan berdiri saja dan bantu. Negara asing tidak seperti di rumah, orang-orang di negeri asal pemikirannya sangat sederhana, dan kebanyakan orang sangat sederhana, tetapi berbeda di luar negeri. Bahkan jika mereka semua orang Asia, ada juga orang Taiwan dan kepulauan Hong Kong dan China di antara orang lokal, banyak orang berhati putih, dan bahkan banyak orang lokal kita yang berspesialisasi dalam menindas orang senegara. Mereka tidak akan memperlakukan kita sebagai orang lokal. Atau rekan senegaranya, tidak hanya tidak akan membantu kita, mereka akan menggertak kita. Misalnya, Juan Hardy yang gemuk jahat yang ada di pesawat barusan adalah orang jahat yang berspesialisasi dalam menindas orang senegara. Sejauh yang saya tahu, dia berhubungan dengan geng bawah tanah dan menggunakan kontrak kerja berhati hitam, menggertak banyak anak muda sepertimu yang baru saja pergi ke luar negeri. Kita tidak mampu menyinggung orang jahat seperti dia. Jika diintimidasi di masa depan, jangan maju dengan santai, atau Anda akan dilukai. Jangan membawa banyak masalah sendiri, apakah Anda mengerti? Dia seperti menegur junior.
Kenzi tersenyum dalam hatinya dan berkata, begitu, terima kasih telah mengingatkanku. Oke, halte tram ada di sana, ayo pergi. Dian Utami menyeret kopernya dan membawa Kenzi ke suatu tempat tadi. Di gang, Anda bisa melihat di ujung gang, di bawah lampu jalan, ada banyak anak muda yang acak, berkumpul di sana, merokok dan mengobrol, sambil memindai sisi ini dengan mata mereka. Itu dia, itu dia. Ada sedan Lexus yang diparkir di sebelah lampu jalan, dan seorang lelaki gemuk turun dari mobil dengan marah. Juan Hardy yang telah dipukuli oleh Kenzi sebelumnya, menunjuk ke Kenzi dengan marah, berikan padaku. Bunuh dia. Setelah mendengar ini, sekelompok anak muda secara acak membuang puntung rokok mereka, dan mereka semua mengangkat pipa baja yang ditempatkan di dinding, dengan penglihatan yang buruk dan berjalan menuju Kenzi dan Dian Utami. Wajah cantik Dian Utami menjadi pucat karena ketakutan, dan berkata, ini rusak, itu benar-benar dalam masalah. Juan gemuk memanggil seseorang. Kenzi tidak takut sama sekali, melihat sekelompok orang yang datang, ekspresinya seperti biasa, bahkan kelopak matanya melihat para bocah itu bahkan tidak berkedip. Kelompok bajingan yang datang paling banyak 20 orang. Bahkan jika ada 10 kali lebih banyak, Kenzi ingin menjatuhkan mereka semua, atau bahkan membunuh mereka semua. Bocah bau, jika tidak patahkan kakimu hari ini, aku tidak punya nama Juan. Fatih Juan menunjuk dengan marah dan berteriak, cepatlah ke arahnya, pukul dengan keras dulu, lalu tangkap keduanya untukku. Mendengar desakan Fatih Juan, sekelompok bajingan mempercepat langkah mereka, memarahi dan mendekati Kenzi dan Dian Utami. Dian Utami mulai merasa panik, kaki sutra hitamnya yang indah bergetar sedikit, dan ketika dia bertemu begitu banyak penjahat, Kenzi sudah mati, dan begitu juga dirinya sendiri. Jangan gugup, mereka tidak akan melakukan apapun pada kita. Kenzi membuka mulutnya, dan dia baru setengah kalimat. Dian Utami sudah menarik lengannya, dan wajahnya yang cantik penuh dengan kegugupan, lari. Dia menyeret lengan Kenzi ke pertigaan gang, tapi Kenzi hanya bergoyang, jelas tidak ingin lari. Dian Utami benar-benar cemas, dan dia berkata, jangan bodoh, kamu tidak bisa mengalahkan mereka, ada begitu banyak dari mereka, mereka pasti akan memukulmu sampai mati. Bab 418. Pramugari peduli. Kenzi tidak ingin berlari bersamanya, tetapi Dian Utami menyeretnya ke persimpangan, membuatnya tidak bisa melepaskannya. Baiklah, ayo lari dan lari. Faktanya, Kenzi tidak ingin melakukan beberapa adegan eksplosif ketika dia pertama kali tiba. Lagi pula, itu tidak sederhana, jadi dia melirik bajingan yang berteriak dan mengejar, berpikir bahwa mereka masih beruntung, dan kemudian dia mengikuti Dian Utami ke gang gelap. Adegan pelarian semacam ini mungkin adalah satu-satunya pengalaman yang pernah dialami Kenzi dalam hidupnya. Sekelompok sampah kecil berteriak di belakangnya, jelas mereka dapat dilempar sesuka hatinya, tetapi dia hanya dapat diseret oleh pramugari Dian Utami, yang terasa cukup menyedihkan. Untungnya, Dian Utami sangat akrab dengan medan bandara. Dia menyeret Kenzi di sekitar gang yang berliku dan membuat 2 putaran acak, sehingga bajingan yang berteriak kehilangan arah pelacakan dan tidak tahu kemana harus mengejar. Dian Utami bersandar ke dinding dan melihat anggota geng itu pergi ke persimpangan lain di jalan, dia tidak bisa menahan untuk menepuk dadanya yang sedikit bergelombang, dan tidak lagi begitu takut. Kenzi, tahukah kamu? Untungnya, aku cukup pintar untuk menarikmu masuk dan bersembunyi, atau kita akan mati hari ini. Orang-orang itu terlihat seperti sekelompok anggota geng yang kejam. Kenzi meliriknya dan benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab, jika dia melakukan sesuatu, Kenzi tidak akan mati, hanya orang-orang itu yang akan mati. Oke. Kamu pernah membantuku di pesawat, dan sekarang aku pernah membantumu sekali, kita setara. Dian Utami keluar lagi, berjalan kembali ke jalan setapak, dan pergi ke tempat sampah untuk mengambil koper yang hilang, kemudian menyeret koper itu dan terus menuntun Kenzi menuju halte tram. Sepanjang jalan, Kenzi bergaul dengan Dian Utami, dan menemukan bahwa pramugari ini sebenarnya cukup bisa mengobrol. Sepanjang jalan, dia mengobrol tentang banyak topik yang tidak relevan, seperti berapa banyak orang lokal di Kyoto, seperti di Sachiti. Ini cukup terbelakang, dan ada banyak pembohong yang secara khusus menipu orang seperti Kenzi, seorang pemuda lokal yang baru saja meninggalkan negaranya, dan ingin dia lebih berhati-hati. Meskipun telinga Kenzi akan tumbuh kepompong olehnya mengoceh, dia masih seperti guru yang baik. Dia bersusah payah menjelaskan semua hal yang perlu diperhatikan Kenzi ketika dia pergi ke luar negeri.
Jelas, dia menganggap orang-orang seperti Kenzi sebagai semacam pemuda kulit putih muda yang bersemangat dan impulsif, tetapi tidak memiliki pengalaman di dunia. Harus dikatakan bahwa Dian Utami, seorang saudari yang mandiri, cukup baik hati, jadi Kenzi harus mendengarkan sepanjang waktu, tidak banyak bicara, dan kadang-kadang hanya tersenyum di dalam hatinya. Saat itu baru sekitar pukul 4 pagi ketika mereka naik tram dan tiba di Sachiti. Setelah turun dari tram, Dian Utami bertanya sambil berjalan, "Kamu pergi mencari perlindungan dengan seorang teman, tetapi apakah nyaman bagimu untuk pergi ke rumah temanmu saat ini?" Kenzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo bicarakan itu saat fajar, jangan terburu-buru sekarang. Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu tidak ada tempat tinggal?" Dian Utami berjalan ke sebuah bangunan tempat tinggal, berhenti dan berkata, "Kamu di sini untuk berkembang, dan kamu harus menyewa untuk waktu yang lama. Saya baru tahu bahwa tuan tanah di sini memiliki rumah kosong untuk disewa. Harganya sangat murah dan transportasinya juga nyaman. Sangat nyaman, dan sangat cocok untuk pekerja migran muda seperti Anda. Saya akan memberitahu tuan tanah, Anda dapat menyewa kamar dengannya." Kenzi tidak banyak berpikir, mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Dian Utami tersenyum, "Tidak perlu terima kasih, saya berutang budi kepada tuan tanah, dan sekarang saya membantu dia menemukan pelanggan yang menyewa rumah, dia akan sangat senang, dan dia akan membantu saya membalas budi." Dia menyeret kopernya dan memasuki rumah. Kenzi tahu bahwa disinilah dia akan tinggal. Dia melihat sekeliling dan melihat lingkungan yang buruk. Dekat dengan stasiun tram, lalu lintas sangat nyaman. Dian Utami naik ke atas dengan pinggang dan pinggul terpelintir, dan Kenzi mengikuti. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, menonton berita di TV, dikatakan bahwa menyewa rumah di lingkaran kota Kyoto sangat ketat. Mengapa tuan tanah, yang memiliki kondisi lalu lintas yang baik, masih membutuhkan Anda membantunya menemukan penyewa? Dian Utami tersenyum dan berkata, "Rumah yang satu berbeda dari rumah lainnya, memang benar kondisi lalu lintasnya bagus, tetapi beberapa rumah sulit untuk disewakan. Anda akan tahu ketika saatnya tiba." Kenzi mendengarkan setelah tidak mengatakan apa-apa. "Saya mengikuti ke lantai 3. Dian Utami berlari untuk menepuk pintu dengan ringan dan membangunkan seorang bibi tua yang menguap sepanjang hari. Bibi tua itu adalah orang Jepang lokal. Dia mendengar bahwa Dian Utami membantunya menemukan penyewa, dan bergegas ke Kenzi dengan sedikit membungkuk dan sapaan, lalu bicaralah dalam bahasa Jepang dan tertawa dengan gembira. "Bisakah kamu berbicara bahasa Jepang? Kamu seharusnya tidak mahir dalam hal itu." Bibi pemilik tanah baru saja mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Anda. "Itu mungkin berarti selamat datang, terima kasih atas penyewaan Anda." Dian Utami mengambil inisiatif untuk membuat terjemahan ke Kenzi. Senyum di wajahnya sangat imut. Mungkin dia berpikir bahwa Kenzi, seperti banyak pekerja migran muda lainnya yang datang ke Sachiti untuk mencari perlindungan dengan teman-teman, entah tidak mengerti bahasa Jepang sama sekali, atau berbicara bahasa Jepang dengan sangat buruk. Kenzi hanya tersenyum dan tidak banyak menjelaskan, dan mengikuti mereka berdua ke sebuah ruangan kecil. Dian Utami sangat antusias dan berinisiatif untuk berbicara dengan bibi pemilik rumah. Dia berpikir bahwa Kenzi tidak dapat memahami apa yang dia katakan dalam bahasa Jepang, tetapi Kenzi sebenarnya memahaminya dengan jelas. Dian Utami berkata di sana, "Bibi tuan tanah, pria muda bernama Kenzi ini memiliki kehidupan yang sangat sulit. Apakah Anda melihat itu? Ada lubang di tas travel di punggungnya, dan pakaian yang dia kenakan sudah sangat tua. Dia adalah pemuda miskin yang datang untuk mengejar mimpinya pergi ke luar negeri. Bibi tuan tanah, kamu adalah bibi yang paling peduli di antara bibi-bibi yang aku kenal, kamu harus merawatnya dan memberinya harga yang menguntungkan. Jika bibi menyewakannya kepadanya dengan harga asli, diperkirakan setelah dia membayar sewa, dia mungkin sudah kelaparan. Jika dia menemukan pekerjaan yang bagus, dia pasti akan berterima kasih." Dengan cara ini, dengan suara manis Dian Utami, seorang pramugari yang cantik, dan permohonannya yang lembut, sang induk semang akhirnya berkompromi dan menawarkan 20% dari harga asli untuk disewakan kepada Kenzi. Dian Utami sangat senang, dan segera memberitahu Kenzi kabar baik dalam bahasa lokal sambil tersenyum. Kenzi ingin tertawa sedikit ketika dia melihatnya begitu bahagia. "Oke, selamat menyewa rumah sewa termurah di dekat stasiun tram Sachiti. Ini kredit saya. Anda harus ingat untuk memperlakukan saya tamu Anda, saya pergi dulu." Dian Utami melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu menutup pintu dan pergi.
Kenzi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu meletakkan ranselnya dan melihat ke rumah. Luasnya tidak besar, kurang dari 10 meter persegi, tetapi masih ada kamar mandi kecil yang dipisahkan oleh papan kayu, sangat sederhana dan higienis. Jujur saja, itu sepadan dengan harga yang begitu murah. Kenzi duduk di kepala tempat tidur, ada satu meja di sebelahnya, dan TV 20 inci tergantung di dinding. Ini membuat Kenzi sedikit bingung. Lagi pula, itu adalah lokasi utama di dekat stasiun tram, mengapa menyewa rumah sangat murah? Tepat pada saat ini, suara gemuruh keras terbang dengan cepat dari jendela. Suara memekakkan telinga sudah cukup untuk membuat orang berteriak dalam tidur. Kenzi membuka tirai dan melihat tram panjang mendesing. Kenzi akhirnya mengerti, dan benar-benar tidak ada untungnya murah, tidak heran harga sewanya sangat murah.